Oleh karena itu, ini kebutuhan dan peluang. Kita selama ini selalu memberikan dorongan, motivasi, dan bantuan di bidang pertanian. Nah, cuma memang zaman berubah. Zaman saya mungkin bidang pertanian masih bisa leluasa mendapat bantuan pemerintah. Tapi di zamannya Pak PJ menjabat, aturan berubah lagi, sehingga sekarang pemerintah daerah tidak bisa banyak berbuat untuk bidang pertanian. Ya, secara logika masuk akal, sudah dibebankan di desa 20%. Tapi kalau kami dari HKTI berharap ada gotong royong, karena kemampuan desa juga terbatas, kemampuan pusat juga terbatas. Sehingga nah ini nanti regulasi, aturan-aturan di pemerintahan saya yakin harus dievaluasi lagi. Namun dengan kondisi hari ini petani harus mampu bertahan. Ya, jadi Pak Kades kalau minta-minta sekarang di Pemda susah. Beda zaman. Ya. Beda zaman. Jadi Bapak Ibu di zaman 2017 sampai 2022 selama kami menjabat, saya sebagai orang Landak yang pulang kampung tentu berharap bisa memajukan daerah. Dan menurut saya potensi kita adalah bagaimana memanfaatkan lahan dengan sebaik mungkin. Kita di Kalimantan, lihat lahan, banyak tersedia. Coba pergi ke Jawa, tidak ada lagi tempat yang kosong. Sehingga pertanian, tanaman pangan maupun komoditas lain itu menjadi persoalan bagi negara ini. Jadi ini petani, tapi ke depan harus jadi entrepreneur, harus jadi pengusaha. Ya, jadi bukan cuma sawit yang punya toke, ada toke sawit, tapi ada toke timun, ya, toke perenggi, toke sayuran, ya. Jadi ini merupakan peluang. Panennya cepat, Bapak Ibu. Kita tanam sawit capek nunggu dia berbuah. Duit keluar terus. Kalau ini modal tipis masih bisa, ya, masih memungkinkan. 3 minggu, 4 minggu panen. Berapa minggu panen, Pak? Sebulan 2 hari. Cepet itu kalau dari sisi bisnis tuh termasuk cepet. Ya, tapi kan rata-rata 1 bulan tuh sudah ada yang bisa panen. Ya kan? Kita tanam juga beragam. Ada yang panen cepat, ada yang panen agak lama. Jangan yang panen lama semua. Sebagai petani, jangan taunya hanya nanam. Kalau udah skala seperti ini, memang kita mulai harus ekstra mikirnya. Peluangnya apa? Permodalan dari mana yang memungkinkan. Bahkan di beberapa lokasi kelompok tani itu kita dorong misalnya dengan CU yang mungkin lebih dekat gitu. Kalau dengan bank takut, ya dengan CU juga punya skema-skema pembiayaan. Misalnya lahan seluas ini Anda perlu itu tadi inta ikan, ayam, sapi, itu kan modal sebenarnya, ya kan, itu bisa dibeli. Mau ayam kampung, ayam beras, yang penting jangan ayam kampus, boleh. Itu kan ada pola kemitraan dengan misalnya bisa dengan Java, Caron Pokpan, biaya modal awal misalnya mau ambil dari dana desa atau dari BUMDes, silahkan. Kotorannya bisa untuk pupuk, ya kan? Panennya 1 bulan panen. Jadi ini, ayo jangan berhenti bermimpi. Itu yang ingin saya sampaikan. Itu yang ingin saya sampaikan agar dan Bapak terus ayo berkembang. Nah, selanjutnya untuk bisa berkembang, para petani tentu tidak bisa sendiri, harus dalam kelompok. Kecuali mampu ngupah orang. Ya. Tapi kalau enggak, ayo kekompakan dan gotong royongnya ditingkatkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Bapak dan Ibu kelompok tani yang hari ini melaksanakan panen. Semoga ini sukses dan bisa menjadi potensi ekonomi yang berlanjut dan semakin berkembang di masa ke masa. Ya, di awal kami menjabat 2017, ya, susah payah juga sih mendorong untuk bisa ada tanaman pangan dan hortikultura. Bahkan indeks kita berapa? PPH kita dulu tuh paling rendah. Sekarang
dulu. Nah, dulu 76, indeks PPH kita sekarang 85. Gitu. Bupati kalau pinter mah kerja pakai target, Pak. Ya. Jadi biar Bapak Ibu juga tahu, Kades juga harus dikasih target. Ya. Kalau kadesnya pinter, target tercapai di akhir masa jabatan, ya. Makanya bikin target jangan ngadi-ngadi. Supaya apa? Supaya antara program dengan pembiayaan tuh sejalan. Kadang programnya apa, jadinya apa. Udah deh diperiksa dia sama Pak Saiful kan. Ngaco. Jadi kita kerja ya harus ada target kinerja yang akan dicapai. Dengan upaya atau kegiatan untuk tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan ini, nilai tambahnya sangat banyak. Nilai tambahnya sangat banyak. Pertama, untuk kebutuhan sendiri itu pasti sudah terpenuhi. Yang kedua, pastilah tidak hanya untuk kebutuhan sendiri, karena dengan luasan 3 hektar ini pasti sudah berorientasi bisnis. Tadi Ibu Karol sudah bilang ini tidak untuk amal, Bu, ya, tetapi untuk bisnis. Makanya harus manfaatkan intelijen bisnisnya dengan baik sehingga hasil ini bisa dipasarkan di tempat yang betul-betul memerlukan dengan harga yang memadai.